Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam pelajaran biologi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari subbab dari materi ruang lingkup biologi, yaitu mengenai biologi sebagai sains, kemudian objek kajian yang dipelajari dalam biologi dalam berbagai tingkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus ada cabang-cabang ilmu biologi yang mempelajari berbagai aspek dalam kehidupan, kemudian juga peranan biologi bagi kehidupan yang ada dalam berbagai bidang. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi selanjutnya mengenai metode ilmiah. Nah, apakah kalian sudah tahu atau kalian telah mengetahui istilah metode ilmiah sebelumnya? Metode ilmiah merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Nah, metode ilmiah ini digunakan oleh ilmuwan untuk supaya dia bisa memecahkan suatu persoalan. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah. Di antaranya, yang pertama, jika kalian ingin memecahkan suatu masalah, maka kalian harus memiliki apa yang pertama, yaitu kalian harus menentukan masalah. Nah, sebelum melakukan penelitian ini, seseorang peneliti akan melakukan identifikasi atau melakukan studi pendahuluan. Nah, dalam menemukan masalah ini, kalian bisa menemukannya secara spontan atau kalian bisa menemukannya dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, atau kalian juga bisa menemukannya melalui proses studi pustaka dari berbagai referensi, baik itu dari buku, dari majalah, dari hasil penelitian sebelumnya gitu. Nah, contoh menentukan masalah ini misalnya kalian ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, setelah kalian menentukan suatu masalah, maka langkah selanjutnya kalian harus melakukan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah atau rumusan masalah ini harus diawali dengan kalimat pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Contoh, dari penentuan masalah yang kita sudah ambil tadi, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama bisa, apakah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai? Kemudian kalian juga bisa menambahkan rumusan masalah, bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai? Nah, ingat, apa rumusan masalah itu? Ciri-cirinya adalah ditandai dengan adanya kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan berarti harus ada jawabannya. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, langkah yang selanjutnya kita lakukan yaitu melakukan observasi atau melakukan pengumpulan data. Nah, proses observasi ini bisa kalian lakukan melalui studi pustaka dengan membaca buku, ya kan? Kemudian dengan membaca konsep atau kalian mencari jurnal dan membacanya, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Nah, segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Nah, ketika kalian sudah mengumpulkan berbagai macam teori, kemudian di benak kalian akan terdapat satu konsep yang akan menjawab rumusan masalah kalian. Nah, kalau sudah, kalian akan melakukan yang selanjutnya adalah penyusunan hipotesis.
Apakah hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah. Nah, proses ini dilakukan karena hasil observasi tadi. Kalian tadi kan sudah tahu dari buku. Kalian sudah dapat satu konsep. Nah, konsep itu kalian tuangkan dalam hipotesis. Misalkan tadi rumusan masalahnya kan, apakah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai? Maka hipotesisnya adalah, hipotesis yang pertama adalah H0. Kenapa dia dinamakan H0? Karena hipotesis ini tidak berpengaruh terhadap suatu perlakuan. Nah, terhadap suatu rumusan masalah. Nah, hipotesisnya bagaimana? H0, tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, jika kalian di sini sudah tidak ada yang berpengaruh ya. Nah, maka kalian harus melanjutkan. Ada yang namanya H alternatif atau hipotesis alternatif. Nah, kebalikan dari H0, hipotesis alternatifnya berarti ada pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, misalkan judulnya saya ganti atau rumusan masalahnya saya ganti begini. Apakah ada pengaruh kadar pupuk terhadap warna daun pada tanaman sawi? Maka hipotesisnya H0-nya apa? H0-nya sama dengan tidak ada pengaruh kadar pupuk terhadap warna daun tanaman sawi. Sedangkan H alternatifnya ada pengaruh kadar pupuk terhadap warna daun tanaman sawi. Gitu ya, bisa mengikuti ya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah melakukan penyusunan hipotesis, maka kalian kan harus membuktikan apakah hipotesis yang kalian ajukan itu akan terbukti atau enggak, gitu kan. Nah, harus kalian buktikan melalui eksperimen atau melakukan penelitian. Nah, sebelum melakukan eksperimen, kalian harus menentukan apa? Kalian harus menentukan tempat, waktu penelitiannya, jenis alat bahan yang kalian gunakan. Kemudian tidak lupa kalian harus menentukan variabel-variabel yang terlibat. Nah, variabel yang terlibat ini apa? Variabel itu merupakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses penelitian kalian. Nah, variabel ini akan menentukan manakah yang merupakan kelompok kontrol dan manakah yang merupakan kelompok perlakuan. Nah, kelompok kontrol itu adalah kelompok yang dia digunakan untuk mengontrol penelitian. Nah, kemudian kelompok perlakuan adalah kelompok yang digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh yang dilakukan pada setiap perlakuan seperti itu. Apakah ada pengaruhnya? Nah, untuk melakukan ini kalian harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Variabel itu ada 3 macam. Yang pertama ada variabel bebas atau manipulasi. Ya, namanya juga bebas, berarti variabel ini merupakan faktor yang dapat diubah-ubah atau tidak sama. Contohnya kalau contoh masalah kita tadi adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman cabai, berarti variabel yang harus diubah-ubah apa? Intensitas cahaya. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan beberapa perlakuan. Misalkan ada tanaman A ditaruh di intensitas cahaya yang rendah atau gelap. Terus kemudian ada tanaman B yang diletakkan pada intensitas cahaya terang, gitu, atau yang terkena sinar. Kemudian ada tanaman C yang diletakkan di tempat yang redup atau cahayanya sedang. Nah, itu termasuk kelompok perlakuan. Nah, yang melibatkan variabel bebas. Nah, karena adanya variabel bebas, maka akan mempengaruhi apa tadi? Akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman atau mempengaruhi tinggi tanaman cabai. Nah, muncullah yang namanya variabel terikat atau variabel respons.
Apa itu? Faktor yang muncul akibat adanya variabel bebas. Nah, ketika kita sudah mengubah-ubah intensitas cahayanya, maka yang akan muncul adalah tinggi tanaman nanti akan berbeda-beda. Nah, itulah yang akan kita teliti gitu kan. Nah, variabel terikatnya berarti tinggi tanaman cabai. Nah, setelah itu kalau kita sudah menentukan variabel bebas dan variabel terikat, kalian juga harus menentukan variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama. Mengapa kok harus dikontrol? Untuk membatasi suatu masalah penelitian kalian. Nah, jika kalian tidak menentukan variabel kontrol, maka faktor-faktor yang lain itu bisa mempengaruhi. Makanya harus dibuat sama. Nah, contohnya jenis tanaman yang digunakan. Ketika kalian menggunakan penelitian untuk jenis tanaman cabai, maka jenis tanamannya, cabainya juga harus disamakan. Kalau dibuat beda, maka dia akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kenapa dibuat variabel kontrol? Supaya tidak mempengaruhi hasil penelitian dan tidak merusak hasilnya. Kemudian misalkan ada banyak biji yang ditanam per perlakuan, jumlah air, kemudian jenis media tanam, dan jenis pupuk. Nah, bagaimanakah jika variabel kontrol ini kita masukkan ke dalam variabel bebas? Maka dia akan menambah pokok bahasan dalam perlakuan. Nah, itu akan mempengaruhi hasil penelitian seperti itu. Jadi ketika kalian sudah menentukan variabel bebas, maka variabel yang lain harus menjadi kontrol. Nah, ketika kita sudah melakukan eksperimen ya, kita menentukan variabel, kita menentukan alat bahan, tempat, waktu penelitian, kita merancang percobaan, melakukan langkah-langkah percobaan sesuai yang kita rancang sebelumnya, maka kita akan mendapatkan suatu data. Nah, data itu macamnya ada 2. Nah, data yang kita peroleh itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Apa bedanya? Data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi atau tidak disajikan dalam angka. Contohnya, warna batangnya itu hijau, pucat. Warna daun cabai itu kekuningan, atau warna daun cabai itu warnanya hijau. Nah, itu adalah contoh data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya, tinggi tanaman cabai pada perlakuan intensitas cahaya gelap pada hari kedua adalah 1 cm. Sedangkan tinggi tanaman cabai pada kelompok intensitas cahaya terang pada hari kedua adalah 0,5 cm. Nah, itu kan ada angka yang tertera di situ. Nah, bisa diukur. Maka itu yang dinamakan data kuantitatif. Data kuantitatif ini bisa disajikan dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca untuk dia menerima informasi. Seperti itu. Nah, jika kita sudah melakukan analisis data, maka kita harus melakukan pembahasan. Nah, di pembahasan itu kita kaitkan antara kajian teori yang kita kumpulkan di awal, nah dengan hasil data, apakah dia ada kaitannya, apakah faktornya betul. Nah, kita harus melakukan pembahasan. Setelah sudah kalian lakukan pembahasan, kalian uji hipotesisnya, kalian akan mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sama dengan menjawab rumusan masalah. Atau kalian harus membuktikan hipotesis mana yang terbukti atau diterima. Jika ternyata hasil yang kalian peroleh itu membuktikan bahwa intensitas cahaya itu punya pengaruh terhadap tinggi tanaman cabai, maka kesimpulannya adalah intensitas cahaya memang berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, karena pada intensitas cahaya gelap, hormon auksin itu akan cepat bekerja sehingga tinggi tanaman itu akan lebih besar. Sedangkan ketika intensitas cahaya yang dia terang, hormon auksin kerjanya akan terhambat sehingga membuat pertambahan panjangnya itu semakin melambat. Nah, contohnya kesimpulan itu seperti itu. Nah,
Nah, itu yang namanya proses metode ilmiah. Selanjutnya, ketika kalian sudah melakukan proses metode ilmiah, maka kalian harus melaporkan hasil percobaan kalian melalui laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah ini terdiri dari beberapa sistematika yang sudah pakem gitu ya. Contohnya, pertama harus ada judul laporan, kedua ada prakata atau mungkin kalian taunya sebagai kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan rasa syukur peneliti kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini untuk memudahkan ketika si pembaca mau melihat hasil penelitian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang kenapa peneliti memilih judul atau pokok masalah tersebut. Kemudian ada rumusan masalahnya dan tujuan penelitian. Nah, di bab selanjutnya ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Ini adalah berisi teori-teori yang kalian dapatkan dari jurnal, dari buku gitu, dan juga berisi hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini berupa cara kerja, alat bahan, waktu, tempat, kemudian juga cara pengambilan data dan juga variabel-variabel yang ditentukan gitu kan, atau variabel yang dipilih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, tadi analisis data dan pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan, berisi dari jawaban dari keseluruhan hasil penelitian, dan kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi sumber-sumber acuan ketika kalian membuat referensi dalam penelitian tersebut, dan ada lampiran untuk menambah laporan dalam mendukung laporan kalian gitu. Nah, jika kita sudah melakukan proses metode ilmiah, maka seorang peneliti atau seorang ilmuwan itu harus punya yang namanya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiahnya itu ada apa saja? Di antaranya mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, punya sikap peduli lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Terus dia bisa bekerja sama dengan orang lain, punya sifat ulet dan gigih atau tidak pantang menyerah, dan juga harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya juga di sini ada kalian juga harus melakukan tata tertib ketika masuk ke laboratorium. Di antaranya harus menggunakan jas lab, tidak makan dan minum di laboratorium, membuang sampah di tempat sampah, alat dan bahan yang ada di laboratorium itu harus digunakan dengan seizin petugas laboratorium. Kemudian kalian harus melaporkan jika ada sesuatu yang label yang rusak atau sesuatu yang mengganjal gitu ya di hatinya kalian, itu harus harus dilaporkan ke petugas laboratorium. Kemudian kalian juga ketika terjadi kecelakaan, maka kalian harus segera melapor ke petugas laboratorium. Jadi harus sigap ketika berada di laboratorium. Setelah selesai melakukan percobaan, alat-alatnya wajib dibersihkan dan dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian sebelum keluar dari laboratorium, pastikan meja dan kursi telah rapi, lantai dalam keadaan bersih, keran air dan gas tertutup, serta kontak listrik semuanya telah tercabut. Nah, dan tidak lupa ketika di laboratorium kalian tidak boleh banyak bercanda sama teman-temannya. Harus berhati-hati karena di sana banyak sekali terdapat zat-zat yang mungkin berbahaya bagi kalian. Nah, ketika kita sudah mengetahui tata tertib di laboratorium, kalian juga harus mengetahui prosedur keselamatan kerja. Nah, kalian harus berpakaian rapi. Kalian sebelumnya harus membaca petunjuk praktikum dengan baik. Jadi kalian harus paham dulu alur praktikumnya bagaimana. Menggunakan zat sesuai dengan petunjuk praktikum. Tidak untuk mencicipi zat kimia gitu ya. Karena zat kimia itu sangat berbahaya, baik itu kontak secara langsung maupun tidak langsung. Nah, gitu. Kalian juga harus mengenali dan memahami tanda-tanda simbol-simbol zat beracun. Nah,
Oke, anak-anak di sini ada beberapa ini, contohnya di sini kan ada kode QR ya. Nah, kalian bisa mempelajari materi-materi di sini dengan cara scan kode QR di sini. Di atas juga ada scan kode QR. Nah, untuk tugasnya ini ya. Tugasnya adalah ada soal. Ini, Dani dan Andi melakukan percobaan tentang pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Adapun hasil percobaannya sebagai berikut. Nah, kalian dari tabel tersebut, coba kalian tentukan judul penelitian dari tugas Dani dan Andi itu apa. Yang kedua, kalian harus membuat rumusan masalah. Ketiga, kalian coba tentukan variabel bebas, terikat, dan kontrolnya apa. Yang keempat, kalian buat rumusan hipotesis yang tadi terdiri dari H0 dan HA. Nah, yang kelima, kalian harus menjelaskan hasil dari analisis data yang ada pada tabel. Jadi dari tabel tersebut kalian tinggal menjelaskan itu pengaruhnya apa. Nah, kalian harus membuat kesimpulan. Sudah. Kalau sudah, berarti tugasnya ini dikumpulkan paling lambat akhir minggu ini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan japri Bu Yeni atau lewat WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.